Salam, saya Alfian, saya di Lombok. Saya hobi foto sedikit, tapi saya lebih fokusnya ke underwater. Ya. Ini dari foto lama sampai yang agak baru, tapi kameranya standar aja dulu kita nih tampilkan ya. Tidak maksimal, ya semoga berkenan. Iya. Oke. itu foto pas selfie. Oh, gaya selfie orang diving begitu ya, Om ya, beda ya. Itu habis gaya terakhir. Harus. Teman-teman di atas air kan selfie-nya ngeliatin background-nya dia lagi di mana. Kalau di underwater seru. Nah, ini foto pertama. Ya, ini foto pertama. Ini saya ambil waktu di Gili Trawangan. Ya. Ini ikan kepe-kepe, hanya ada background-nya. Jadi kita ada background penyelam di belakang. Ya, seperti itu. Ini kedalaman sekitar 25 meter. Kalau jam motret underwater tuh bagusnya apa enaknya jam berapa sih, Om? Kalau underwater baiknya pagi, karena matahari masih bagus, hampir sama dengan darat. Kalau siang sudah agak terlalu keras di ininya, cahayanya terlalu keras sehingga kebanyakan dia blur, noise-nya lebih tinggi dia di siang hari. Oke. Oke, saya lanjut. Ini penyu di Gili Trawangan waktu saya ngambil. Nah, ini masih awal-awal saya mengambil gambar. Oke, saya lanjut. Nah, ini di Gili Meno. Nah, di sini ada gorgonian, ada soft koralnya campur, sama ada diver untuk ngelengkapin komposisi aja. Jadi tetap ya, si yang diajarin Pak Ipung komposisi yang harus kuat ya, Om ya? Iya, tetap masih itu, tetap di. Pasti kepake ya. Ini juga kita hanya mainkan komposisi aja, ada diver, ikan, dan karangnya. Ini murid saya itu karena dia orang bule, tidak ada yang cukup bajunya, jadi dia pakai celana jadi biasa. Celana. Wetsuitnya nggak ada yang muat ya? Nggak ada yang muat wetsuitnya. Oke. Nah, ini untuk tag buoyance namanya. Ini lady divernya untuk yang di Lombok. Dia untuk mencari buoyancy, karena dasar dari fotografi itu ada buoyancy di dalam air. Buoyancy bisa dijelasin dikit, Om? Buoyancy itu di mana kita untuk menjaga keseimbangan dalam air, kita tidak turun dan tidak naik ke permukaan. Sehingga kita bisa mengatur napas dan tidak goyang. Karena kalau kita tidak mengetahui teknik buoyancy, kebanyakan foto kita akan shake, goyang semua. Oke. Itu pelatihannya biasanya berapa lama, Om? Kayak gini, Om? Kalau pemula biasanya 3 hari. Wah, latihan buoyancy 4 kali. Tapi kalau untuk menambah jam terbangnya biasanya untuk jam selam, jam selamnya biasanya sampai 1 minggu dia. Baru bisa. Itu hanya teknik bernapas saja, teknik belajar bernapas di dalam air. Oke. Ya, untuk mencari buoyancy kita butuh banyak penyelaman. Experience. Nah, ini betul-betul saya ngambil di Biak ini waktu itu. Memang arus, karena saya lihat ikan seperti ini. Ini biasanya arus yang seperti ini ya, model bawah airnya. Nah, ini Nemo, tapi jenisnya lain, yang waistline, yang garis putih. Itu kalau kayak gini, Om, si objeknya terganggu nggak sih kayak ikan-ikan gitu dengan, ini kan flash ya, Om ya? Iya. Dia terganggu nggak? Maksudnya langsung pergi gitu sekali shoot? Kalau Nemo jenisnya dia rasa ingin tahunya tinggi, jadi dia ada protek. Kalau Nemo itu kita unik untuk belajar awal foto, enaknya untuk ikan di Nemo. Karena Nemo ini dia ada protek untuk lokasinya dia. Jadi ketika ada sesuatu yang baru masuk, dilihatnya langsung dia nyerang. Atau dia berputar di
anemonnya. Nah, ini jenis anemonnya yang kita yang pakai ungu itu ya, yang batang-batang itu ya. Seperti batang-batang itu anemon dia tempatnya tinggal. Dia untuk protek dan juga ikan lain susah masuk karena ada sedikit sengatan dari anemon ini. Oh, gitu. Cuma Nemo yang bisa ya. Nemo yang bisa bertahan. Om, ini ada pertanyaan dari Om Endi. Om, kameranya apa? Saya kameranya masih pakai G12. Oke, dengan housing ya? Housing sama lighting-nya. Kita pakai Nah, Ibu Fei ini ada nanya juga, Bu Fei, gimana cara pakai flash di underwater? Nah, kalau flash itu kita biasa hanya ngambil objek yang dekat aja, nggak bisa terlalu jauh. Oke. Jadi kita bisa untuk wide, terutama kita perlu untuk flash yang besar, sama makro. Kalau sudah di kedalaman, biasanya itu flash mulai agak kedalaman di 12-15 meter itu sudah ada, kita harus menggunakan flash. Oh, kalau karena mulai ini ya? Mulai agak air mataharinya, ya. Perubahan warna mulai di situ. Ya, jadi karena biru ya. Kurang cahaya. Oh, oke. Itu Bu Fei sama Mendy. Ini kayaknya langsung pada beli dah. Langsung pada beli. Pertama-tama kayaknya nyoba di bak gitu ya. Kan aduh kotor. Di akuarium pertama coba. Ya, akuarium. Nah, boleh. Nah, ini saya di Papua. Agak ini lumayan dalam, posisinya di sekitar 40 meter waktu itu ini saya bersama. Wow, deep dive ya. Deep diving. Kita kebetulan ada teman ini yang videografi, kebetulan saya dapat kerjaan sedikit. Saya di bagian foto, ini teman dari Jepang untuk videonya. Dia khusus ngambil video makro. Saya ngambil normal sama ini wide. Oke. Di kedalaman 40 yang makanya dia tidak bisa maksimal karena kamera itu maksimal 40. Saya paling naiknya di atas 38 karena kamera saya maksimal 40. Oh, ada jadi beberapa housing kali Om ya? Housing yang maksimal 40. Beberapa housing ada maksimal ya? Iya, ada yang 30, ada yang sampai 60 kalau yang bagus, yang besar. Dan harganya pun lumayan bagus. Itu aku tahu itu harganya dan tidak jadi waktu itu. Dia tidak jalan-jalan hostingnya itu. Iya itu. Aduh, mahalan hostingnya daripada kameranya dulu. Oh iya, ada pertanyaan Om dari Bu Susan Om. Kalau Nemo tadi kedalaman berapa Om? Yang Nemo itu ada yang 14, ada yang 13, ada yang 7 meter. Masih nggak terlalu dalam ya? Masih nggak terlalu dalam kalau Nemo. Nah, kalau ini kan deep dive nih 40-an ya? 60-an ya? 40 deh, Mas. 40. Kesulitan di 40 itu selain warna ya, karena kan semakin bawah kan biru, itu yang harus pakai filter ya? Iya, biru. Gelap ya. Nah, itu kesulitan selain itu Om? Untuk pengambilan gambar di bawah 40? Di bawah 30? Jelas loh, kalau itu kesulitan kita butuh lighting yang betul-betul tajam dan besar, sehingga objeknya bisa naik warnanya. Itu aja sih yang paling penting, lighting. Karena kalau nggak pakai lighting biasanya flat biru semua. Iya, karena semakin dalam ya Om ya. Makin dalam dia akan biru, lari ke hitam malah ya. Ya. Oke. Oke, saya lanjut. Iya, boleh Om. Nah, ini loh. Christmas tree. Nah, ini motonya ini harus hati-hati. Oke. Kita tidak bisa terlalu dekat. Kalau terlalu dekat dia akan masuk, tertutup. Oh, muncup gitu ya maksudnya? Ya, muncup dia sebentar. Kalau kita ngambil gambar, kita harus dekat pelan. Mungkin berapa kali shoot untuk mendekati ini, baru kita bisa dapat gambarnya. Kalau langsung deketin, dia akan masuk. Waduh, berarti sebelum kita ngambil sebelum nyelam kali ya, kita pelajari dulu ya kita harus mengetahui jenis biotanya di situ. Biotanya, karakternya kayak gimana? Karakternya dia kita tahu dulu sebelum kita melakukan pengambilan gambar. Kalau enggak, kita akan lulus gambarnya. Iya. Oke, saya lanjut. Nah, ini pesawat, Katerina. Ini pesawat Katerina Perang Dunia Kedua. Ini saya ngambil gambar di Biak, waktu itu di Papua. Oh.
Dia Oke. ini pas perang dunia kedua kapal ini kena bom. Dan saya bisa susah sekali dokumentasinya karena airnya agak keruh. Makanya banyak debunya debu seperti itu. Nah, Om kalau foto-foto kayak ini kan historical ya maksudnya Om ya? Iya. Nah, itu ada izin nyelam khusus nggak? Maksudnya ada di bawah ini, di bawah laut itu ada apa? Bukan museum sih, kayak historical, biota historical kali ya. Ada izin khusus nggak boleh gitu? Iya. Sementara kita di Indonesia ini belum ada. Jadi biasanya dari dive site atau dive operator yang memiliki poin untuk ini, kita sudah kasih poin. Jadi kita pun menyelam ke lokasi tersebut harus melalui mereka, karena mereka yang mengetahui site tersebut tempatnya. Kalau asal kita sembarangan diving, kita tidak akan ketemu dengan pesawat. Kita harus tahu titik koordinatnya, tempat jatuhnya. Kita jadiin dia buddy apa? Dia sebagai guide-nya. Guide-nya. Jadi nyelam sama dia juga gitu? Iya, dia jadi depan, yang mengetahui lokasi. Kita seperti itu. Kita tidak bisa langsung turun sendiri karena kita tidak tahu. Iya, benar. Nah, ini lionfish. Nah, mirip Om Alek. Ini lionfish. Agak susah ngambil gambarnya karena kita mau ngambil posisi dari depan tuh agak susah karena dia selalu merunduk. Jarang mengandalkan ke atas kepalanya. Dia masuk biasanya ini pas dia lagi naik, mulai terbang istilahnya kan baru saya dapat gambarnya ini di samping. Memang ini yang baru saya dapat. Agak sulit ya. Susah sekali Bang ini. Ini gerakannya agak cepat nggak sih, Om? Pelan deh memang gerakannya, tapi apabila kita posisikan kamera, itu dia akan berbalik. Dia menghindar gitu. Sadar kamera ya. Nah ini Heno, hagfish, hagfish, ya long nose hagfish, hidung panjang dari ikan lang. Nah ini susah di kedalaman biasa mereka ini yang jenis ini. Itu di gorgonian biasanya, di pohon gorgonian. Besarnya hanya sekitar 2-3 cm. Kecil kali. Ya, 2-3 cm. Itu di pohon gorgonian agak susah kita temuin kalau enggak teliti ngelihatnya. Biasa fotografer senang ngambil yang seperti ini, yang agak langka-langka diambil gambarnya. Iya. Nah, ini saya beruntung. Susah berarti ya nyari objeknya. Iya benar. Nyari objek ini berarti susah ya Om ya? Iya, susah karena kita harus hafal habitatnya dia dulu. Dia biasa hidup di gorgonian yang seperti ini. Oke, saya lanjut. Nah ini Dory. Ini Om Alek sering makan ini. Nah sekarang Dory ini agak langka loh sekarang ini Dory. Iya. Dory yang warna biru. Dory biru. Dory birunya agak langka. Dulu banyak, habitat tidak tahu mungkin karena polusi polusi air sehingga banyak yang mati. Dory enak. Ikan hias ya Om. Ikan hias tuh. Malek mah apa aja dimakan. Temannya Nemo nih. Iya. Rasanya gurih. Oke, nah ini karang meja. Gede. Karang meja yang besar ini. Jarang sekali ditemuin sekarang karang meja seperti ini. Daerah mana? Ini bisa ditemuin di daerah mana nih? Nah ini waktu saya di Papua juga ini ngambil gambar. Di Papua ada pulau-pulau, banyak pulau di Papua itu, lupa saya pulaunya. Di Lombok ada, Kak? Lombok ada, di daerah Lombok Timur dia ini. Tapi tidak selebar ini, tidak selebar. Ini gede banget ya berarti? Gede banget, dia ada mungkin lebarnya diameter sekitar 2 meter lebih. 3 meter ya. Buset. Ini 3 meter diameternya. Agak langka dia.
karang meja seperti ini. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini Nemo yang garis putih. Sama yang tadi. Oke. Nah, ini udang. Ini udang transparan. Jadi udang ini biasanya ditemui di tempatnya Nemo. Biasa hidup sama Nemo dia nih. Udang. Oh gitu. Ini besarnya sekitar setengah senti. Besar udang setengah senti. Wih, kecil sekali. Oke. Jarang. Berarti susah banget ya dapat itu ya. Nah, ini susah. Soalnya dia bergerak terus ya. Kebanyakan kita dapat dari 10 gambar yang satu yang dapat fokus, yang sisanya stick semua dia. Bergerak terus. Meskipun buoyancy-nya kita udah biasa, itu tetap aja ya Om ya, kayak challenge harus kita bisa ini yang penting bisa nahan napas, kontrol napas. Apabila dia lihat gelembung keluar, biasanya dia lari. Oh, teras. Oh, jadi dia agak sensi. Ya. Oke. Keren loh, transparan. Karang meja. Oh, ini karang meja juga. Nah, ini ini pola gambar ini jenis ikan buntal. Nah, itu cuman fotografer diserang ikan buntal seperti ini nih. Jadi dia sadar kamera kayaknya. Biasa menghindar ikan buntal nih. Iya. Cuman saya lihat ikan buntal nyerang fotografernya. Biasanya lari ya. Biasa lari. Diserang fotografernya. Nah, Om, sedikit Om, jelasin Om, itu yang dipegang itu kamera, atasnya itu apa, bisa dijelasin dikit nggak buat teman-teman di sini Om? Oke, di sini ada kamera dengan hosting. Ini kamera G15 yang dipakai. Itu ada strobe-nya, flash itu strobe, ya, flashnya. Terus sama ada itu sedikit yang di bawahnya kamera itu ada gantungan itu untuk lensa. Lensa untuk ngambil makro. Oke. Oh, berarti ditaruh di luar ya, di luar hosting? Di luar ya. Kalau di dalam susahnya nanti lepas ya. Lepas lagi, oke. Bisa kalau di kantongin kebanyakan lepas, malah lupa. Oh, makanya ditaruh di hosting. Kameranya. Oke. Gitu. Jadi teman-teman yang mau motret underwater ya begini. Ini modelnya. Ini modelnya. Gitu tadi siapa yang nanya flash? Gimana biar caranya pakai flash di underwater? Nah, begini bentuk flash underwater begini. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ini penyu biasa. Wih. Nah, apa? Ini di kedalaman di kedalaman Anda dalam, kalau ini sekitar 16 meter deh ini. Masih bagus cahayanya. Masih aman ya? Di bawahnya pasir. Jadi masih bisa ngangkat dia punya warna. Oke. Nah, ini saya ambil gambar waktu ada kapal yang sisa pintunya aja. Ini di daerah Lombok juga. Habis kapalnya. Ini ada beberapa penyelam, yang snorkeling. Oh, berarti nggak terlalu dalam ya? Enggak, ini hanya 7 meter paling dalam. Ini dia ngambil kerang atau apa, dia bongkar kapal. Lumayan dikiloin soalnya. Dikiloin. Nah, ini nudibranch. Nah, ini saya banyak jenis nudibranch. Ini yang biasa hidup di kedalaman 5, 9. Oh, masih 15. Ini ya. Masih nggak terlalu dalam ya? Masih dangkal ya. Nggak terlalu dalam. Nah, enaknya untuk pemula ngambil gambar ini karena dia nggak terlalu banyak gerakan. Dia hanya tetap posisinya agak pelan jalannya, dia nggak ada seperti seafood ya nih. Dia seafood yang tanpa rumah istilahnya. Oh,
Dia jenis seafood yang tanpa rumah, dia lepas. Jadi kalau ini nggak terlalu sulit ya Om ya. Paling makro paling ya Om ya. Kalau makro ada juga jenis nudibranch tapi yang kecil yang mungkin 1 inch dia besarnya itu. Oh. Saya kalau nggak pakai kacamata yang khusus nggak bisa lihat juga. Oh, harus pakai kacamata khusus mau lihatnya juga. Ya, atau dipakai louvre ya, bawa louvre. Ya. Ada pembesar untuk melihatnya ya. Gua kaca pembesar diving. Oke Om, ada yang nanya juga Om, ini Bu Susan. Paling dalam pernah nyelam sampai berapa meter untuk pengambilan gambar? Untuk pengambilan gambar saya di 40. Sorry, di atas 40. Okay. Ya 39 karena kamera yang saya punya maksimal 40. Terus kalau paling dalam tanpa membawa kamera? Itu masih muda deh ya. Hampir 100. Wah, 100 meter. Mantap sekali. So, sekarang masih 40 lah ya. 40. Sekarang 40 lah ya. Kalau dulu masih muda 40-50 sekarang. Widih. Gitu, karena dive master kan tesnya untuk dive master kayak ngajar dive master itu biasa 40 meter maksimal ya. Oh. Minimal harus bisa masuk. Kalau di dive master ya? Dive master untuk training dive master. Gitu. Mungkin Tante Susan mau diving, silakan hubungin Om Alfian. Beneran, aku langsung diving nyelam. Gak usah gini langsung nyelam aja Dit. Nah, gitu tuh. Inget banget dulu. Kalau terbanyak teori gak nyelam biasanya. Ah, iya bener. Mau teori, alah gak usah katanya. Lanjut. Iya. Nah, ini udang mantis. Oh, oke. Dia biasa makanannya kerang. Oh. Kerang yang dimakan sama udang ini. Karena dia punya. Ya. Kalau ini ukuran nggak terlalu kecil kan Om? Besarnya lumayan sekitar 5 cm sampai 10 cm ya. Jadi nggak sesulit yang harus sulit malah gambar ini karena dia nggak bisa standby. Dia jalan, lihat yang baru dia pasti lari. Oh. Gitu kan kita untuk ngambil gambar kita tunggu di rumahnya. Jadi dia punya lubang. Kita tunggu dulu dia keluar. Baru kita bisa dapat gambarnya ini. Nah, kalau kita nggak tahu dia ada di rumah apa enggak gimana? Biasa ada ciri lubangnya dia keluar masuk lagi gitu kan. Jadi kita tungguin dulu. Kita tungguin, ternyata dia lagi nggak di rumah. Makanya kalau sebelum ngambil gambar kita WA aja dulu. Nah, itu dia. Kira jauh. Nah, ini cumi-cumi ya. Ya, cumi. Ini agak sulit kali ya gerakannya. Agak susah ini. Nah, ini kita ngambil gambar sambil lari ini, sambil berenang. Jadi sambil ngejar berarti. Nah, ini sudah. Nah, ini posisi sudah bergerak dia. Berarti mengatur buoyancy juga susah Om ya? Buat napasnya juga susah ya? Iya. Kita harus betul-betul buoyancy kalau ngambil gambar-gambar seperti ini. Kalau enggak, kita goyang, dia sudah mau dideketin sudah lari dia. Itu udah jarak 1 meter, mereka sudah cumi lihat, biasanya dan lari. Cepat ya Om ya? Cepat sekali. Ini saya ngambil gambar sambil saya kejar renang itu. Juara. Ini kan pas ngambil posisi lurusnya. Ini pas lagi kencang cuminya nih. Pas udah lurus, dia langsung. Kebayangkan ngejar sambil motret. Sambil nyelam. Nah, ngejarnya nyelam. Lucu nih Nemo yang putih hitam. Jadi sering nyerang dia. Oh gitu? Iya. Jadi lebih enak kita gambar gambarnya. Biasanya dia nyerang. Yang diserang tangan. Kadang-kadang bibir yang diserang oleh ini. Itu biasanya karena apa dia nyerang gitu? Ya biasa kalau sesuatu yang asing, menurut dia langsung dia serang.
Karena dia menjaga teritorialnya dia. Realnya. Oke, ini biasa karang. Keren banget nih. Pas ikan-ikan. Ini dangkal ya, Om? Tumbuhnya dalam yang ini. Oh. Nah, ini saya ketemu karang yang di dalam baru pertama ya waktu itu, ini pas di antara Flores atau di Papua waktu itu, ini gambar-gambarnya lupa. Ini ya terang banget. Ini agak dalam ya. Saya lihat sekitar hampir 25 meter. Jarang karang yang di dalam. Kalau karang biasanya tumbuh maksimal ya 15. Oke. Iya. Nah, ini yang lagi belajar ambil gambar. Oh, ini. Jadi pemula ngambil gambar ya maksain diri sampai dorong-dorong pasir di bawahnya. Makanya saya nggak kasih untuk belajar ngambil gambar di karang, pasti akan injek-injek karang. Oh, akan ngerusak. Kita cobain biasanya di pasir. Ya. Kalau di karang ngerusak. Ya, biar nggak ngerusak karang. Habis injek-injek. Dipakai GoPro aja paling ya. Nah, ini waktu latihan di kolam renang. Iya. Ini ngambilnya setengah air, setengah darat. Nah, ini Om, ada yang nanya juga, Bu Menik. Om harus bersertifikat dulu ya? Iya, harus sertifikat dulu. Nah, Bu Menik kayaknya mau bersertifikat, Om. Mau nyelam ya, Bu Menik ya? Mungkin lebih aman kali ya, Om ya, kalau bersertifikat kan kita tahu edukasinya kali ya, Om ya. Iya, betul. Di bawah laut kayak gimana? Bisa lari jadi nyelam aja, nggak bisa lari jadi nyelam aja. Kita ada level sertifikatnya, di situ pertanyaan pemula itu namanya open water. Terus yang selanjutnya advance, rescue. Setelah rescue dia ngambil IFR, selanjutnya ke dive master, assistant instructor, baru ke instrukturnya. Nah, itu yang banyak mau kalau jadi fotografi biasanya harus setelah advance kan? Iya, benar. Gitu, teman-teman di sini. Om Endi, ada pelampung ukuranku kan, Om? Ada. Om Endi ada. Itu kapal pelampung yang buat ini ya, pakai itu aja. Yang buat rafting bisa. Oke, lanjut. Oke, ini biasa fotografer gaya GoPro. Nah. Ini dengan GoPro ya? GoPro semua, kebanyakan pemula biasa pakai GoPro. Maksimal biasanya kalau untuk yang action cam kayak gitu optimalnya di kedalaman berapa? Iya, optimal di 25. Ke bawah itu udah ini ya? Nggak bisa dia. Tapi yang pas untuk GoPro mereka di kedalaman 15. Itu baru enak ya si. Baru enak ya. Tapi harus tenang. Oh iya sih, karena buat buoyancy-nya juga susah ya. Ini ada sepeda nganggur di pantai. Goes bawah air. Ini Iko, ini kayaknya pengen foto gini nih. Om Alek. Goes bawah air, Om. Ini daerah mana nih, Om? Yang goes? Ini di Gilimino tadi. Oh, Gilimino ada. Di Gilimino. Nah, ini anunya. Selfie. Nah, ini teknik buoyancy, mereka belum belajar teknik buoyancy. Jadi masih gerakannya kelihatan sekali, kakinya kayak ini. Iya, sama. Nah, ini juga belajar teknik buoyancy untuk keseimbangan. Iya, emang posisi biasa lurus sih. Biasanya kalau harus diakui susah sih, Om. Ya, kalau posisi seperti ini agak susah karena kebanyakan kan berdiri dia nanti. Karena kan posisi untuk mengatur posisi pemberat, terus udara yang di jaketnya, sama pegangan tangkinya, juga tabung selamnya seperti itu.
Iya, iya, iya. Sehingga untuk mengejar posisi seperti lurus ini agak berat mereka. Oke, saya lanjut. Ya. Iya, berarti Ini, teknik selamnya juga harus ini dulu ya. iya. Ih, pas banget ini. Pas banget ini, keren tuh. Nah, ini asik nih. Ini asik banget. Ini asik banget. Kenapa dulu aku gak difoto gini, Om? Ini keren banget loh. Soalnya ini model dev operator masalahnya. Oh ya, oke. Katakan. Oke. Besok perlu masuk besok tuh, Ben. Ya. Ya. Oke, Itu modalnya Nadine bukan? Ah, beda-beda dikit sama Nadine. Oke. Ya, itu keren itu, ini keren. Video. Nah, ini Pas ya. pygmy seahorse. Widih. Pygmy seahorse ini besarnya sekitar 1 cm. Oke. Besarnya. Nah, ini jenis kuda laut ya, Hah? yang hanya hidup di gorgonian, yang di pohon. Seperti itu. Dia setahun sekali kita bisa ketemu ini. Setelah dia bunting, akhirnya kan dia hilang. Oh. Itu si Musiman. itu menyesuaikan lingkungannya apa gimana? Kan hampir sama tuh ya? Iya, hampir sama warna. Bentuknya Agak, sama makanya juga. kan untuk ambil gambarnya harus pelan-pelan. Jadi periksa satu-satu pohonnya, dia akan Ada di situ apa enggak ya? sama warna dengan warna pohon sama ini, kuda lautnya. Jadi dia seperti ini. Oke. Nah, ini yang teknik body system. Jadi biasa kita untuk penyelam mau kita mulai bareng-bareng ngajarin seperti itu dulu bareng-bareng. Ya. Seperti ini. Jadi Nah, awal ini nggak dilepas sendiri ya Om ya, awalnya di bareng-bareng turun. Oh, enggak, harus ditemenin. Karena kita ada di diving tuh body system. Jadi setiap melakukan penyelaman dilarang menyelam sendiri. Ya, ada body ya. Karena kita tidak tahu udara kita cepat habis atau tidak. Ya. Kita masih punya ada teman yang bisa berbagi udara. Ya. Soalnya di dalam air nggak ada tempat jual udara. Nggak ada pit stop ya. Nggak ada minimarket jual udara ya. Nggak ada minimarket. Oke, lanjut. Ini bookfish. Bagus nih Nah, warnanya. ini udah. Hah? Yang bookfish bagus tuh dia. Bookfish ya. Sorry. Bookfish ini sorry, bukan book. Oh, bookfish. Bookfish. Lucu warnanya. Oke. Ini dangkal ngambil gambarnya sehingga bisa maksimal warnanya. Ini kedalamannya sekitar 4 meter lah. Jadi kita bisa dapat warna. Dapat banget, detailnya juga dapat ya. Nah, makanya tekstur karang itu kita bisa keluarkan warnanya. Kalau sudah mulai masuk 10, 15 itu agak susah warnanya. Kebanyakan flat biru ya. Nah, Om, estimasi buat memakai flash itu di kedalaman berapa, Om? Biasa dari start dari 3 meter sudah kita mulai pakai. Terkadang ada yang posisinya dia ini, kalau kita nggak bisa harus ngikutin arah cahaya, arah matahari, ya, itu nggak bisa kadang. Ya, karena kita bergerak terus kan. Ya. Kita mau ngeliat mataharinya di mana juga nggak kelihatan kan. Kita kadang-kadang sudah diving, arahnya ke timur barat juga lupa kan. Iya benar. Betul. Oke. Ini udang kecil sekali, hampir sama ya. Oke. Nah ini juga sejenis nudibranch juga, tapi agak beda. Allah, bagus banget warnanya. Ini kebetulan agak dangkal ya, sekitar 4 meter juga, sehingga saya dapat warnanya muncul. Nudibranch. Ini sejenis apa, Om? Nah, ya sama juga. Ini dia sama siput juga tanpa cangkang. Dia siput tanpa cangkang, pakai nudi, dia tidak pakai baju.
Oh, oke. Nut. Nudi Brands Nut. Oke. Pak Cangkang. Tanpa cangkang, tanpa rumah. Oke, lanjut. Nah, ini yang sama, cuman agak dangkalan. Yang tadi itu dalamnya yang pygmy sea house, udah buaya laut seperti ini, itu biasa di ke 30 meter. Nah, ini kebetulan saya ketemunya di kedalaman 27-28 meter. Oh. Dan ini harus betul-betul agak lama, kita harus hati-hati juga mengambil gambar-gambar ini. Karena kemungkinan kita akan namanya kena penyakit penyelaman yang dekompresi. Ya, dekompresi. Ya. Jadi kita ngambil gambarnya harus cepat dan harus cepat. Nah, maksudnya dalam artian cepat, setelah ngambil gambar 2-3 sudah close. Tidak usah diambil gambar lagi, harus kita cepat naik. Oh, berarti kita kena dekompresi. Cukup waktu juga ya ngambilnya. Iya. Kita di 30 meter paling kita punya waktu secara maksimal 10 menit. Ke atas. Ke atas. Oh, oke. Iya. 10 menit, kita tidak bisa lama-lama. Kebanyakan fotografer yang udah ketemu pygmy ini bagus. Tak di situ. Wah, ada Iya, benar. Soalnya mau ngambil momen yang pas itu. Iya, ini saya karena dia kena arus sedikit jadi agak sick dia. Ya, oke. Ya makanya butuh body system juga buat ngingetin waktu juga ya. Biasanya fotografi kalau nggak diingetin lupa sampai habis. Nah, itu dia. Benar. Biasa fotografer seperti itu dia. Oke. Hampir semua. Lupa. Fotonya bentar, selfie-nya yang lama. Biasa kalau fotografer, kalau dulu sih masih jadi guide, mereka paling cepat itu 1,5 jam divingnya. Oke. Paling cepat. Sekarang udara sampai 0 pun dia ikutin terus sampai itu udah paksain. Itu jeleknya fotografer, sorry. Iyalah. Di bawah air emang agak riskan soalnya. Iya. Oke, saya lanjut. Nah, ini juga sama, Nudi Brands. Nah, ini di pantai Gili Bedil, Lombok. Nah, cerita dikit Om, ini ngambil Om, gimana Om? Ya. Ini setengah-setengah kan ya? Iya, setengah-setengah. Oke. Gimana nih? Jadi, kalau ini yang paling enak tuh pakai lensa wide, sehingga kita bisa ambil maksimal gambar setengah-setengahnya. Ini kebetulan lensanya standar, posing standar. Jadi kita begitu turun, tidak boleh masukin semua kamera. Setengah. Nah, turun, misal kita niat mau ngambil gambar setengah seperti ini, kita turun, nggak usah dibasahin semua kameranya. Karena kalau dibasahin, di sini akan bercak atau bulir ya di atasnya. Ya, bulir-bulir air nanti. Kita turunnya pelan aja, ngambil itu setengah, baru kita bisa ngambil gambar seperti ini. Oke. Ini pakai dom itu ya? Enggak. Iya. Nah, ini enggak pakai lensa, biasa aja. Oh, di housingnya pakai dom itu Om, yang cembung itu nggak? Nah, itu lebih bagus itu. Ini kebetulan kita pakai LED biasa aja yang ini. Ya. Jadi kita harus hati-hati turunnya. Sehingga biar dapat maksimal bersih di atasnya dan bisa dapat ngambil bawahnya juga. Dapat, atasnya dapat. Iya, seperti itu dia. Ini harus betul-betul pelan, keren. Berenangnya harus pelan juga, karena posisi ini kan dangkal nih. Jadi kita pelan aja berenangnya, sambil menahan kamera jangan sampai basah semua. Jadi tunggu posisi yang pas, kena baru kita ambil. Seperti itu. Iya benar. Nahan badan aja susah ya. Stabil badan aja susah ya. Ikan. Ini ada yang unik satu aja. Iya, pas banget ya. Lirik. Wih, detail banget ya Om. Pertamina.
Logo Pertamina zaman dulu bener. Ini detail banget ya. Iya pas dangkal ini. Ini. Ini dalamnya cuma 3 meter ya. Kedalaman 3 meter. Kebetulan airnya lagi bersih. Bersih. Airnya Pakai bersih. flash pula ya? Enggak flash. Oh enggak. Matahari. Kita ngambilnya sekitar jam 9-10-an, jam 9. Gitu. Oh. Masih bagus, mataharinya cerah, airnya jernih. Kebetulan ketemu kuda laut. Kebetulan. Yes, kebetulan. Oke, lanjut. Okay. Nemo. Oke. Nah, ini Merah pula. kalau ini scorpion. Scorpion fish. Oh, ikan batu. Ikan batu ya biasanya. Lucu nih. Boleh? Scorpion fish. Ini ikan batu. Tapi hati-hati ini dia punya racun cukup bahaya. Biasa dia di batu tidak gerak, tidak kemana-mana, cuman tiba-tiba langsung nyaplok dia aja. punya ini siripnya aja, karena yang berbahaya di siripnya aja. Kalau kita injak ya, karena dia hampir sama dengan batunya atau tempat posisinya dia seperti bunglon. Kamar ya. Kamar ya. Oke. Ini Nemo. Soalnya kebanyakan Nemo nih gambar. Iya. Cantik banget soalnya. Nah, ini pas kapan nih Om pengibaran Om? Ini pas 17 kemarin. Tahun ini? Iya, kemarin 17 Agustus kemarin. Oke. Ini pas acaranya dari kita coba program untuk pemerintahan bisa menyelam. Jadi ini ada Kepala Dinas Pariwisata, kita ajak menyelam. Terus bupatinya juga ikut menyelam semua, dan jajaran semua ikut nyelam di sini. Wih, seru kali. Berat juga training bupati masalahnya. Nah, ini kedalaman berapa meter, Om? Ini 10 meter, 10, 11 ya. Oh. Lumayan juga ya. Ini di air. Oke. Nah, ini pas ngambil sampah. Mau bersih ya, mau bersih. Bersih-bersih gitu dulu. Underwater clean up. Soal kebanyakan di laut ini kan sampahnya nggak pernah ini. Nah, itu apalagi sama-sama plastik ya. Plastik terutama. Itu yang kita coba bersihkan dulu. Itu ada program nggak sih Om untuk pembersihan kayak gini Om? Kita ada program untuk underwater clean up itu sebulan sekali. Dan berpindah-pindah. Oh. Kemarin kan di Gili, terus besoknya ke daerah lain. Bisa sama kita kerjasama dengan orang lokal setempat. Oke. Untuk menyadari, untuk biar mereka sadar bahwa pentingnya kebersihan. Kebersihan, betul. Oke, nah ini giant clam. Ini sudah langka sekali. Langka ya. Kebanyakan dibuat wastafel yang besar. 3 meternya bisa sampai 1 meter. Ini untuk wastafel biasanya pakai ini. Oh, makanya sekarang agak langka karena agak langka deh. Oke. Nah, ini angelfish. Kali. Selesai. Nah. Oke. Selesai. Nah. Ini select kamera, maintenance housing, talking about the picture and about the editor. Nah, itu. Nah, ini kamera. Ini dia nih. Nah, ini yang berat seperti Canon atau Nikon. Ya. Itu yang hostingnya yang berat. Hostingnya mahal Om. Biasanya terakhir itu aku dapat info sih hostingnya lebih mahal daripada harga kameranya. Iya. Itu kan kamera saya kan harganya paling 20-an nih. Ya. Nah, hostingnya 60-an dia tuh.
Ya, ya. Nah, yang paling lagi di Kita kan danau kan itu dipakai, kan. yang ini, yang apa sorry, yang Olympus TG. Oh, ada suara masuk sebentar. Kemana? Punten. Gila eta Suaranya si urang apa menjual dah dikatinyakeun. Balik. Nah, sip. Oke, silakan. Lanjut, Om. Pencet kayaknya. Oke, yang banyak digunakan saat ini itu dari Olympus TG ya. Karena dia TG ini bisa di kedalaman tanpa hosing, itu dia aman di kedalaman sampai 10 meter. Yang Olympus TG. Sehingga dia untuk ke dalam lagi, dia harus pakai hosing lagi. Sehingga kita tidak khawatir misalkan terjadi kebocoran di hosingnya, kameranya aman. Oke. Ya, itu kebanyakan sekarang yang pakai seperti ini. Jadi Nah, yang lagi ngetren sekarangnya G7X untuk yang Canon. Itu kalau yang G7X itu tetap harus pakai hosing ya, Mas? Ya, hosingnya dia total biaya untuk G7X untuk hosing sama kamera sekitar 10 jutaan, tidak terlalu mahal. Oke. Nah, estimasi kalau misalnya sama flash gitu, Om? Flashnya ada yang harga 7 juta, ya sekitar 20-an lah. Oke, gitu. Jadi teman-teman yang mau motret underwater, segituan. Itu yang biasa ya. Yang biasa. Yang semi DSLR ya. Ya, gitu. Tapi hasilnya maksimal. Ya, mungkin sama action cam juga bisa sih Om ya kalau buat yang standar sih ya, kalau yang terlalu dalam. Action cam bisa. GoPro action cam bisa kalau pakai itu. Sementara. Gitu yang udah ada action ini cam ada beberapa untuk hostingnya. Nah, itu like-nya seperti ini. Dan di sini ada center. Ini sangat membantu sekali untuk focusing. Center. Ini membantu sekali untuk ngambil gambar, terutama di kedalaman. Karena kalau kita tidak pakai center, itu warnanya akan flat, jadi antara abu atau biru, tidak keluar warnanya. Aku pikir buat focusing. Enggak, untuk ngangkat warna. Ngangkat warna ya. Oke. Wih, itu jadi ini hostingnya bentuknya teman-teman kalau misalnya mau motret underwater pakai DSLR atau mungkin mirrorless juga udah mungkin ada kali ya sekarangnya mungkin ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini gitu ya, kalau kita lihat si hostingnya gitu. Nah, ini yang strobe-nya ya? Strobe-nya. Nah, ini ada tipe strobe yang murah, strobe seperti ini sekitar 8 juta lah kalau ini. Oke, sekitar 8 jutaan. Gitu. Kalau buat paipung murah lah ya, Om ya. Murah, Pak. Berarti ini ada dua model ya, Mbak. Ada yang continuous sama yang strobe. Ada ya, STL ada. STL ada ya. Oke. Itu di luar belalai, maksudnya? Di luar anonya. Luar belalai, di luar sticknya. Ya. Oke. Terus sticknya ya sekitar enggak paling 5 jutaan juga, 35. Oke. Mungkin 20-25 lah ya. Ya, sekitar 25. Di luar kamera ya, 22. Masih belum tambah lagi. Lensa lagi. Nah, kalau itu opsional kali kalau lensa. Untuk jadi standar yang bawa kamera ke dalam air persiapannya mungkin segitulah ya. Iya, sekitar 20. Atau mungkin di beberapa daerah mungkin ada penyewaan nggak kayak gitu, hosting apa kameranya gitu? Ada penyewaan, tapi tidak maksimal deh hasilnya. Karena yang disewakan kan kamera standar. Ya mungkin beberapa teman-teman di sini pengen mencoba gitu kan, tapi begitu lihat banyak, wow, gitu. Pengen kalau ada penyewaan kan mungkin bisa nyewa dulu gitu, pengen mencoba dulu untuk motret underwater. Ada sih penyewaan gitu. Oke, teman-teman tenang, ada penyewaan yang nyewain Om Alfian. Ini gampang harga teman lu. Gitu.
Ini Nah. yang untuk maintenance di ya, di housing itu yang pertama persiapan baterai jelas, Oke. memori, o-ring. Ini Nah, yang O-ring paling itu cerita penting, sedikit O-ring apa? o-ring di housingnya itu Hmm. ada o-ring yang perlu dia karena sedikit aja ada rambut atau apa yang terkena di o-ring itu bisa bocor deh, leaking. Oh, iya 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 iya. Iya. Dan harus tetap membawa silikon gel Pakai atau gel. silikon grease ya. Hah? Terus makanya waktu kita moto jangan sekali-kali kita buka tutup. Jadi Oh. selesai foto ya baru kita buka. Oh. Biasanya orang kan pengen lihat nih. Ya. Jadi pengen lihat ya buka. Oke, simpan nih, pasang lagi. Nah, ketika dia masang, kemungkinan ada entah itu ada rambut yang jatuh atau itu yang buat dia leaking masuk air. Oh. Terkadang kalau enggak dia akan ngembun di housingnya. Dalam. Oh, makanya dibutuhkan silika gel di dalam itu ya. Silikon gel untuk o-ring aja. Oh, untuk O-ringnya aja. O-ring. Oke. Nah, kalau kita sering buka tutup itu housing itu akan ngembun ya. Karena pengaruh panas sama dinginnya dia dari bawah itu, terus kita buka, pengaruh panas dia akan ngembun. Nah, itu yang sering begitu kita turun, akhirnya gambarnya buram semua. Oh, oke. Makanya biasanya kita selesai ngambil gambar, ya udah lihat dari ini aja, dari housing aja, terus sebaiknya kita rendam di air tawar. Di air tawar, oke. Untuk maintenance ya. Iya. Nah, Om, kalau beberapa teman-teman di sini kan usianya relatif nih Om, banyak nih Om, range-nya panjang. Maksimal berapa usia teman-teman di sini yang bisa belajar foto underwater? Atau diving lah dulu. Nah, terakhir murid saya umurnya 75-an lah. Murid saya. Aman berarti ya. Dan ada juga murid saya yang tidak bisa jalan. Hah? Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan tapi bisa diving. Ya sudah, saya bisa. bilang bisa. Sekarang dia jadi fotografer juga di Jepang. Nah, mantap kali. Jadi apalagi yang bisa jalan ya Om ya. Yang umur 70-an itu dia juga sekarang bawa kamera. Ya, tapi mereka tidak dalam-dalam. Oh. Saya bilang nggak usah terlalu dalam lah, ngapain di dalam-dalam nyelam, mau fotonya di dangkal aja. Ya. Oke, jadi teman-teman di sini mungkin itu apa yang pernah dibawa ya Om ya, batasan orang yang pernah dibawa diving sama Om Alfian. Kalau motret mungkin ada Om yang agak sepuh gitu. Yang apa? Yang agak sepuh gitu, agak berumur untuk motret di dalam air. Ada, banyak malah bule-bule apalagi tuh, bule-bule sepuh semua. 60 ke atas, sampai 70-an ada. Oh, ada. Mereka enjoy kan, bahkan kalau nggak bawa kamera, dia malas diving. Oh, oke. Jadi ada yang diving harus bawa kamera ya. Ada kegiatannya dia. Iya. Nah, ada pertanyaan dari Bu Susan. Susah nggak belajar diving, Mah? Oh, enggak. Enggak susah kok, Bu. Orang kita gampang mau tuh. Enggak perlu harus berenang. Nah, kita mau belajar tenggelam, bukan belajar berenang kan? Ya, benar. Enggak ada dasarnya harus berenang. Lalu terakhir saya punya murid tuh orang. Nah, ada pertanyaan lagi Om dari Om Stefanus Sunta. Cara mengenali arus bawah laut gimana Om ketika motret kali ya pertanyaannya. Arus itu tergantung ada selat. Jadi kita biasanya pelajari lewat pasang surut namanya. Oke. Sama bulan atau kan perubahan pasang surut kita bisa lihat dari bulan. Otomatis kalau ada bulan dia akan naik airnya. Nah, mulai dia surut itu arusnya akan kencang. Perubahan dari pasang ke surut. Nah, itu arus akan kencang di sana. Dan lokasinya bisa daerah selat kecil yang paling kencang harusnya. Kalau selat besar tidak terlalu. Yang enak kita biasanya diving di daerah Teluk. Daerah Teluk agak tenang ya. Nggak terlalu besar ya arusnya ya. Nggak terlalu besar.
arusnya pun nggak terlalu kencang. Gitu. Jadi Om Stefanus nggak terlalu khawatir kalau misalnya ada arus bawah laut. Begitu penanganannya. Bawa kipas, jadi arusnya balik. Nah, ada pertanyaan dari Tania Radinia. Kalau di Lombok, paling bagus snorkeling di mana pantainya? Relatif kalau di Lombok ini ada di Sepotong, ada di Gili, ada di Kecinan, banyak. Nah, buat foto juga bagus ya Om ya? Bagus foto. Pemula moto enak di situ. Nah, Di daerah yang tenang. ya. Dan karangnya masih bagus kok. Dan kita kemarin lagi buat program transplantasi terumbu karang. Oh, gitu. Belum. Waktu sama Pak Ipung kemana ya kemarin ke sana, Om? Ke Pak Ipung di Gili, Gili Trawangan ya Pak Ipung. Oh, gitu. Oh, oke. Gitu. Sepotong, bukan sepotong, Tante. Sekotong. Sepotong, masa belah. Sekotong. Kak. Gitu. Oke. Oke, ini Nah. jadi branch, shrimp, ikan dan karang. Sekarang. Untuk karakternya, habitat biasanya kita di branch ini di dangkal. Untuk kelas berganti di dam dia maksimal di 15 meter ya. Karena kalau lewat dari itu mereka kurang gambarnya, istilahnya warna darinya tidak akan naik. Biasanya kita maksimal 15 meter, shrimp juga begitu, ikan juga seperti itu. Jadi kita mainnya di 15 meter untuk foto. Oh. Kecuali untuk ikan jenis yang agak langka, yang bisa kedalaman 30-40 meter. Kalau karang pun dia di kedalaman 20 lah paling ini bagusnya dia. Maksimal karang. Maksimal. Oh. Kalau karang. Soalnya kan butuh cahaya untuk fotosintesis. Sekarang karang ini hewan bukan tumbuhan ya. Nah. Dia akan informasi. Karang ini hewan. dia bertelur setiap bulan purnama. Nah. Ini sedikit acara seperti Animal Planet ya. jadi pengetahuan kita luas tentang underwater juga. Nah, ada pertanyaan juga Om. Jadi masih nyambung juga. Kalau dengan pandemi ini ikan berkembang biaknya bagus apa gimana Om? Kalau pandemi begini ya? Lebih bagus malah. Oh, karena jarang ada yang diving ya? Jarang ada yang diving. Oh, oke. Sekarang ikan lebih bagus sekarang tumbuhnya. Oh, nah kalau kondisi begini Om, di Lombok lah terutama, itu yang diving antusiasnya kayak gimana Om? Banyak, kemarin kita ada pelatihan juga. Oke. Full tapi lokal semua banyak kan. Karena orang luar kan jarang ada yang datang. Di closing mereka kan. Oh, jadi membuat domestik ya? Lokal Lombok sendiri yang banyak malah antusias belajar nyelam. Oh. Kita kan diskonnya hancur-hancuran. Jadi nyelamlah sendiri lah ya. Jadi yang harga kita jual 1,5 juta ya kita jual 700, 500. Oh, oke. Nah, itu estimasi kayak tadi Om, kalau misalnya teman-teman mau diving aja, estimasi untuk biaya sekali diving itu berapa? Kalau biasa untuk normalnya mereka kan 6,5 juta nih. Ya. Karena pandemi ini kenanya 4,5 juta. Untuk satu sertifikat. Oh, satu sertifikat. Nah, jadi teman-teman di sini kalau misalnya yang mau ikut sertifikat bisa juga langsung pedi ya Om ya? Pedi. Nah, gitu. Internasional. Jadi habis dapat sertifikat bisa nyelam di kali manapun lah. Di Indonesia. Terserah sudah kemana. Terserah mau di kali mau di apa. Gitu. Kalau cuman diving toh apa tetap harus sertifikasi Om? Kalau misalnya cuman diving, free dive? Kita ada memang
Kalau free dive nggak perlu sertifikasi. Tapi sekarang sudah ada dikeluarkan sertifikasi free dive saat ini. Nggak ada sertifikasinya free dive. Oh, jadi lebih ini ya, lebih enak ya. Tapi tekankan. enakan ikut sertifikasi sekalian. Beneran, aku kerasa banget. Soalnya kalau hanya ngikutin istilahnya kita biasa discover scuba namanya itu. Iya. Itu hanya sekilas ya, kadang-kadang belum ketemu nikmatnya masuk diving itu. Diving. Kalau pertama kali kita harus berhadapan dengan tekanan, berhadapan dengan arus, terus rasa asin airnya, terus kuping yang agak sakit rasa, gitu. Itu yang pertama awal biasanya kita hadapi. Tapi kalau sudah melewati itu semua itu rasa nyamannya akan muncul, jadi lebih enak. Memang awal agak susah, berat, kebanyakan males lah, biasanya seperti itu. Terus setelah melewati 2 hari, makanya kita 3 hari. Di 2 harinya mulai agak ini, pas hari ketiga baru terasa enaknya ya. Iya, betul. Nah, setelah itu mau lanjut terus. Lanjut terus. Pengennya sih lanjut terus. Putus tengah jalan, putus sekolah diving. Kalau fotografer cukup open water ya sudah cukup kok. Nggak perlu harus ngejar jenjang yang ke atas lagi. Yang penting ada sertifikasi itu aja. Jika kita bawa sertifikat diving kemanapun, lebih enak itu. Mereka untuk beli alat diving itu harus memiliki sertifikat. Oh gitu. Ya, dive shop tidak akan memberikan kalau orang yang belum bersertifikat. Oh, jadi biar nggak sembarang kali ya? Ya biar nggak sembarangan. Oke. Itu termasuk kayak BCD alat selamnya juga kayak gitu? Ya, BCD alat selamnya. Nah, seperti ini. Ini maskernya, snorkel, fins, sama boot sepatunya. Oke. Ya, ini teman-teman. Jadi kalau misalnya peralatan selam, ini maskernya atau kacamata Google ya. Masker sampai hidung, soalnya snorkel, fins itu yang buat kaki sama sepatu. Ini alat dasarnya loh. Nah, kalau sudah mulai ini. Nah, ini untuk alat divingnya. Dia butuh wetsuit, pemberat. Ya. Walaupun tankinya sudah berat, butuh pemberat juga. Segede gini pakai pemberat loh. 4 loh, tetap. Pertama-tama mikir loh kenapa harus pakai pemberat padahal udah gede badannya. Iya harus pakai pemberat biar turun lagi. Oke. Ini ada regulator, bukan regulatornya LPG ya, beda ya. Ini alat buat nafas. Untuk bernapas, di situ ada pressure untuk melihat tekanan udaranya, sama untuk alat bantu ke teman. Ya. Ada alatnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Kalau mau nyelam ya begini. Yang komplit ya. Tidak seperti yang tadi yang pakai celana pendek aja. Karena nggak muat kali ya. Nah, ada pertanyaan dari Om Andy. Biaya sampai dapat sertifikasi open water lah Om. Berapa biaya kalau sampai dapat sertifikasi aja dari open water itu kan kalau normal ya itu 6,5 juta. Karena pandemik kenanya 4,5 juta. Nah, 4,5 juta Om Andy. Bisa lah. Nah, kalau baju aku nggak yakin sih. Tapi baju ukuranku ada Om Andy. Ada. Salah aman Om. Gitu. Jadi teman-teman di sini yang mau sekolah diving, ya, sekolah diving ya jatuhnya ya Om ya. Iya. Sekolah diving dan dapat sertifikasi itu 4,5 juta di Lombok. Langsung ke laut. Langsung ke laut nih. Sehari Om ya? Enggak. Trainingnya 3 hari. Ya. Di kolam 1 hari. Di kolam 1 hari. Tuh. 2 harinya di laut. Nah, gitu. Benar-benar di kolam sehari buat latihan nafas ya? Ya, belajar bernapas aja. Bernapas gitu. Nah, berapa hari open water?
3 hari. 4 hari berarti apa? 3 hari ya? 3 hari. 3 hari. 3 hari berapa kali selam, Om? 5. 5. Jadi 1 kali di kolam, Ya. 4 kali di laut. Nah, gitu. Langsung ke laut sama Om Alviro beneran dah. Gitu teorinya bentar. Teorinya nggak ada 3 jam. Biasanya kita teori lapangan langsung. Iya. Soalnya kalau kebanyakan teori di kelas, kan beberapa Iya. kali saya coba untuk teori di kelas, tapi kebanyakan nggak nyambung malah dia. Ya, betul. Kebanyakan takutnya karena lihat penyakitnya ini. Ya. Karena kan dikasih tahu efeknya kayak gimana kan ya, kan jadi pada ngeri ya. Iya. Padahal mah ya gitu-gitu aja. Gitu. Oke. Jadi gini teman-teman bentuknya peralatan diving kalau dipakai sama manusia. Iya. Gitu.